datang di diskusi online mingguan Komunitas Membangun Positivity. Bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung, Komunitas Membangun Positivity menyelenggarakan diskusi online setiap hari Sabtu dan Minggu dengan 5 topik utama, yaitu meditasi, bersyukur, olahraga, berbuat kebajikan, dan good relationships. Kita sekarang sudah memasuki minggu yang keempat. Rekaman diskusi online yang lalu juga sudah diunggah ke channel YouTube Membangun Positivity. Sore ini kita akan membahas mengenai olahraga dengan subtopik manfaat olahraga menurut neuroscience. Satu riset yang amat terkenal yang dimulai sejak tahun 1938 dan sampai sekarang masih berlangsung, Harvard Study on Adult Development, menyebut bukan olahraga yang membuat kita sehat dan berumur panjang. Juga bukan uang yang banyak untuk membeli obat atau membayar asuransi atau rumah sakit. Juga bukan karena keturunan. Tentu kesimpulan ini mengejutkan karena riset itu menyebut relationship lah yang paling punya peran besar dalam membuat orang menjadi sehat dan berumur panjang. Benarkah begitu? Mengapa kebanyakan dari riset lain menyebut kebalikannya? Jojo akan memaparkan bagaimana Harvard Study itu tidak salah, namun olahraga tetap memiliki peran besar dalam memberi kesehatan dan umur panjang. Olahraga ternyata menurut riset sains memiliki beberapa aspek penting yang mesti dimanfaatkan untuk membuat kita sehat dan otak yang berfungsi maksimal. Baiklah, dipersilahkan bagi Jojo untuk memulai paparannya. Silahkan, Jo. Makasih Desni, selamat sore Bapak Ibu, selamat sore yang baru datang, dan yang pertama kali ikut diskusi mingguan kita ya hari Sabtu dan Minggu sore. Kita sudah diskusi, ada 2 topik utama yang sudah kita diskusikan sebelumnya, yaitu meditasi dan bersyukur. Sebenarnya masih ada banyak lagi diskusi topik-topik lain ya, tapi kali ini saya loncat ke olahraga karena ini cukup penting karena mengandung banyak aspek lain gitu, seperti yang saya sebutkan nanti ada 5 topik penting di olahraga itu, hampir semuanya 5 topik ada di dalam olahraga itu. Jadi sekarang judulnya saya kasih subjudulnya ya, benefitnya menurut neuroscience, olahraga dan benefitnya menurut neuroscience, karena memang yang sudah biasa kita dengar adalah benefitnya menurut kesehatan, menurut kedokteran gitu. Nah kali ini menurut neuroscience, jadi tentu ini pasti berbeda gitu. Buat yang baru pertama kali ikut, nama saya M. Jojo Raharjo dan tadi istri saya Desni Zacharias Raharjo. Kami sudah sejak tahun 2015 nulis 300 artikel, lebih dari 100 video, dan 3 e-books. Semua itu untuk mempromosikan berbagai riset sains seputar fungsi otak dan kaitannya dengan kecerdasan, produktivitas, altruisme atau kebajikan, dan kesehatan. Itu juga berarti mempromosikan lifestyle baru di zaman digital, yaitu kehidupan yang lebih baik berdasar pada berbagai riset sains seputar itu ya. Nah ini ada Facebook saya, YouTube channel. Nanti presentasi saya bisa di-download, Desni akan meletakkannya di chatroom, bisa di-download, kemudian nanti bisa diklik ini link-link dari beberapa akun media sosial kami ya. Terus kemudian kenapa kami mempromosikan berbagai riset sains itu atau lifestyle baru itu, ada beberapa alasan sebenarnya. Ya karena kita menemukan tentang cara memaksimalkan fungsi otak yang pada gilirannya ikut membuat perubahan positif pada kecerdasan. Tentu kita semua pengen kecerdasan lebih baik, juga produktivitas membaik, altruisme apalagi kalau kita juga pengen cenderung pada kebajikan ya, dan tentu kesehatan tubuh yang menjadi lebih baik. Itu semua karena memaksimalnya fungsi otak. Itu semua ditunjukkan oleh berbagai riset sains. Tapi ternyata kami juga melihat, tentu harus itu riset sains, kalau kita coba, saya mencoba dan istri saya juga mencoba, kemudian terbukti apa yang disebut oleh berbagai riset sains itu, yaitu perubahan positif pada kesehatan dan produktivitas. Nah, tentu kami ingin lebih banyak orang lain merasakan benefitnya dengan mempromosikan ini semua. Ini ada 2 poin besar ya, perubahan positif yang terjadi yang yang saya rasakan betul gitu, yang seperti disebut oleh berbagai riset sains. Yaitu penyakit itu seperti yang biasa terjadi pada semua orang, barangkali sakit kepala, flu, itu menunjukkan
imun sistem yang rendah gitu, sehingga kita mudah terkena virus influenza. Itu menghilang semuanya, dan penyakit-penyakit lain sejak hanya dalam hitungan mungkin cuma beberapa bulan mempraktekkan apa yang disarankan oleh berbagai riset sains itu gitu. Nah, terus kemudian yang juga penting tentu adalah produktivitas. Ini terlihat sekali, terutama di tahun 2018, saya disebut oleh berbagai media, beberapa ya, kalau berbagai tentu terasa banyak, ada beberapa termasuk itu Metro TV, menyebut saya sebagai pakar gempa bumi oleh beberapa media itu. Padahal saya hanya menulis beberapa puluh artikel yang mengenai geologi, bencana, mengenai tsunami, juga mengenai mitigasi bencana. Hanya karena itu kemudian ini menunjukkan produktivitas yang meningkat. Ada 5 temuan penting sebenarnya yang kita pelajari selama itu ya, dari sebenarnya tahun 2014 ya. Yang sudah kami diskusikan adalah meditasi dan bersyukur. Berapa minggu yang lalu, ada 3 minggu lalu kita topiknya 2 ini aja, meditasi dan bersyukur. Sekarang saya langsung loncat ke olahraga, karena ini cukup menarik. Nanti hari besok, minggu besok ya, ada relationship, nanti juga ada altruism. Sebenarnya masih banyak lagi topik-topik yang nanti akan kita diskusikan gitu. Misalnya yang paling penting adalah apa urusannya meditasi dengan aging gitu ya, karena memang itu berhubungan erat sekali. Mereka yang meditasi bisa menghambat aging. Terus juga ada lagi yang lain tentang otak ya, yang atau kita bisa bilang lebih spesifik adalah tentang bagian hormon positifnya gitu. Nah, sekarang kita diskusi mengenai olahraga. Tadi Desni sudah menyampaikan ada pendapat kontroversial, bukan pendapat, bahkan ini sebuah riset dari Harvard ya, yang menyebutkan apa yang membuat kita sehat, yang berumur panjang itu bukan olahraga, padahal kita sering dengar olahraga adalah yang paling membuat kita sehat gitu. Kalau kita nggak olahraga ya tentu banyak fungsi-fungsi tubuh kita yang menurun gitu. Nah, di risetnya Harvard ini udah cukup panjang ya, dari sejak tahun 1938 sampai sekarang. Yang terakhir ini direkturnya adalah Robert J. Waldinger. Dia meriset sejak tahun 38 itu ratusan orang yang dari sejak muda gitu di Harvard terutama gitu ya, bagaimana kehidupan mereka. Dan kemudian dari ratusan orang ini ada tinggal 60 orang yang sekarang masih hidup gitu. Mereka hidup sehat, tubuhnya sehat ya maksudnya, kemudian bahagia dan hidup baik-baik aja gitu ya. Kenapa 60 orang ini bisa hidup sehat, yang lain nggak, ada yang udah meninggal atau kemudian mati atau apa gitu ya. Nah, ternyata ditemukan yang menonjol ciri dari 60 orang yang masih hidup sehat ini adalah mereka memiliki relationship yang bagus dengan pasangannya, dengan temannya, tetangganya, ke masyarakat yang lebih luas gitu. Di riset ini menyebutkan begitu. Kemudian ada juga The Blue Zone, itu juga sebuah riset ya yang bikin itu, saya lupa namanya, sering kita ada di TV itu. Blue Zone ini tentang orang-orang yang hidup hingga sampai 100 tahun. Jadi kenapa mereka tetap hidup sampai 100 tahun dan ternyata tetap sehat gitu, dan juga tanpa penyakit-penyakit yang mengganggu, seperti yang biasa kalau orang yang udah tua itu ada demensia, ada Alzheimer, yang penurunan fungsi otaknya dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata di Blue Zone ada lima tempat itu adalah di Yunani, di Italia, di Jepang, di Costa Rica, dan ada juga di California gitu. Hanya beberapa 5 tempat. Sebenarnya menurut beberapa saintis lain juga ada tempat-tempat lain. Cuma mereka yang paling banyak memiliki orang yang berumur hingga 100 tahun lebih itu dan tetap sehat. Mereka disebut centenarians gitu. Nah, di sini juga mereka temukan ternyata mereka punya ciri yang menonjol, yaitu social integration atau close relationship yang baik dibanding exercise yang di nomor 7 ya. Nanti akan saya jelaskan sebenarnya exercise juga sangat penting pada kesehatan kita gitu. Nah, ini saya dapat gambar ini dari TED Talk ya. Ada Susan Pinker, ini seorang neuroscientist juga, dia yang
kemudian membuatlah studi lanjutan dari The Blue Zone Study ini ya. Sekarang Blue Zone Study ini ramai dicoba-coba di tempat-tempat lain gitu. Apakah kita bisa membuat Blue Zone selain di 5 tempat yang tadi saya bilang, itu Ikaria, di Yunani, kemudian di di Italia itu Sardinia, di Jepang Okinawa, terus kemudian di 2 tempat lagi di California itu Loma Linda, dan satu lagi di Costa Rica di Nicoya ya. Itu sekarang dicoba apakah bisa gitu ya dibuat di satu wilayah, kemudian orang-orangnya bisa hidup sehat dan berumur panjang. Jadi memang Blue Zone ini sebuah proyek yang lumayan menarik perhatian banyak periset ya. Itu tadi. Nah, kita sedang bicara tentang olahraga. Tadi saya cuma kasih 2 riset itu ya, 2 temuan dari para saintis gitu, yang kontroversial sebenarnya. Nah, saya langsung aja menunjukkan apa benefit utama dari olahraga, terutama untuk otak ya. Ada benefit yang lain lebih umum, tapi ini dulu untuk otak. Kebetulan di sini nanti ada kawan saya yang saya bilang itu olahraga wahana ekstrimnya ya, karena dia maratonnya ekstrim, main sepedanya ekstrim. Kalau maraton berjam-jam dalam sehari itu, dan itu dilakukannya seminggu dalam berapa kali. Kalau main sepeda juga begitu, dia juga bisa melakukan dari pagi sampai sore, dan itu bukan di jalur yang biasa, tapi jalur yang menanjak seperti ke Bromo, ke gunung gitu, dia bisa jalani berjam-jam dalam satu hari gitu. Itu saya sebut ekstrim. Dan dia juga akan cerita sedikit tentang pengalamannya, nanti ada hubungannya dengan berbagai riset sains yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu untuk ke otak itu adalah olahraga memboost keluarnya endorfin dan dopamin. Ini sering disebut juga dengan positive brain hormones yang di otak yang kita perlukan agar otak mendapatkan positivity. Positivity, saya menggunakan kata positivity, kata lain dari positivity ini adalah kondisi maksimal di otak yang saat berfungsi baik ya. Atau juga sering juga dipakai kata yang lain adalah happiness gitu. Jadi pada saat kita memiliki happiness, otak kita akan berfungsi maksimal. 2 hormon ini, endorfin dan dopamin ini, menurut riset sangat punya pengaruh dalam memaksimalkan fungsi otak ya. Terutama ada 2 tempat ini yang di bawah ini saya sebutkan endorfin, dia pada bagian di otak itu hipokampus dan prefrontal cortex. Bagian ini adalah bagian penting ya, hipokampus untuk proses menyimpan memori dan mengambil memori, tapi prefrontal cortex adalah yang lebih utama karena dia punya executive function. Ini bagian otak yang paling berinteraksi dengan semua bagian di otak. Jadi kalau ada bagian seperti di limbic system amigdala misalnya, dia hanya berinteraksi dengan prefrontal cortex gitu. Dia nggak berinteraksi dengan bagian-bagian lain. Sedangkan prefrontal cortex dia berinteraksi dengan banyak bagian di otak. Jadi ini sebuah bagian penting terutama untuk fungsi kognitif ya. Jadi proses berpikir itu ada di prefrontal cortex. Kalau prefrontal cortex terganggu, maka proses berpikir juga terganggu. Begitu juga bagian-bagian dalam berimajinasi itu adanya di prefrontal cortex dan lain-lain. Termasuk mengingat juga menggunakan prefrontal cortex dengan berinteraksi dengan hipokampus gitu. Nah, endorfin dan dopamin ini yang tadi saya sebutkan hormon positif yang menarik sekali untuk dibuat diskusinya lagi lebih lanjut nanti di masa-masa mendatang. Saya kasih buku bagus sekali mengenai ini ya, yang yang ditulis oleh orang, dia ahli dan melakukan riset lama tentang positive hormone, yaitu oleh Loretta Browning ya, dia yang menulis buku itu. Bukunya judulnya Habits of a Happy Brain. Nah, di sini saya kasih nanti dari persentase saya, tinggal diklik ini, link ini bisa dapat PDF-nya gratis gitu ya. Saya dapat dari situs yang memang menyediakan buku-buku PDF gratis yang penting. Nah, ini jadi ada 2 benefit utama untuk otak dari olahraga yang kita perlu ingat-ingat, karena ternyata dia membuat kita menjadi lebih baik gitu.
karena proses kognitif kita dan proses mengingat kita menjadi lebih baik. Ini ada di linknya juga ada penelitian mengenai itu, bagaimana kemudian dengan olahraga yang teratur, yang tiap hari ya, kemudian kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit Alzheimer atau demensia. Bukan terhindar, itu nggak dibuat cepat gitu dibandingin kalau kita nggak berolahraga. Nah, ini secara umum olahraga itu apa sih untungnya gitu ya. Ini sebenarnya muncul hampir di setiap presentasi saya gitu, bahwa kita setiap hari sebenarnya menghadapi ancaman stres gitu. Dia stres ada tingkat yang rendah sampai tingkat tinggi. Tapi seberapa tingginya stres kita sebenarnya itu cukup menurunkan fungsi otak kita. Ini yang apa namanya jarang dibahas. Saya kira ini juga akan jadi satu topik baru nanti yang akan saya buat diskusinya, yaitu mengenai stres. Mengapa stres kurang diperhatikan, padahal dia penting banget karena dia menurunkan fungsi otak kita. Ya, ada sebabnya kenapa kita stres. Ada yang karena memang dari luar diri kita, yaitu misalnya kejadian-kejadian buruk ya. Ada bos marah-marah sama kita gitu tanpa alasan, ada orang motong jalan kita di lalu lintas, ada kejadian buruk seperti tragedi atau bencana gitu seperti sekarang kita alami dalam pandemi ini ya. Nah, jadi itu yang dari luar. Sedangkan dari dalam diri sebenarnya ada banyak gitu. Bukan ada banyak ya, ada ini memang secara alamiah kita cenderung berpikir negatif gitu karena memang itu cara kita bertahan hidup. Ini dijelaskan oleh berbagai riset, itu hanya 20% ternyata pikiran kita yang positif, 80% atau sisanya itu negatif. Tapi itu bagus sebenarnya, bukan untuk apa namanya membuat kita bertahan hidup. Cuma kalau kita biarkan efeknya, tentu itu membuat fungsi otak kita menurun, walaupun itu sedikit. Nah, olahraga ini bisa menurunkan tingkat stres itu atau yang disebabkan oleh munculnya hormon kortisol yang terlalu banyak atau terlalu lama. Olahraga adalah salah satu cara untuk menurunkan tingkat stres ini. Sebelumnya kemarin kan saya mendiskusikan soal meditasi dan bersyukur ya, itu juga selalu cara yang lain untuk menurunkan tingkat stres. Demikian juga ada beberapa yang lain. Nah, jadi kita memang butuh booster atau olahraga untuk mengeluarkan positif hormones yang tadi saya sebut, endorfin dan dopamin, agar otak kita selalu berfungsi maksimal atau kembali menjadi berfungsi maksimal yang tadinya turun karena adanya hormon kortisol yang menekan. Kemudian hormon positif hormon ini juga membuat neuron di otak kita terkoneksi dengan baik. Ini juga ada ininya, apa namanya, diskusinya nanti bisa menarik soal ini ya. Nah, ini dia yang apa namanya yang utama sebenarnya dari diskusi ini. Berapa aspek lain dalam olahraga yang kita sebelumnya kenal hanya olahraga itu menghasilkan peredaran darah lancar dan lain-lain sebagainya yang seperti itu ya. Tapi ini saya mau sampaikan karena ini dari sudut pandang neuroscience, ternyata olahraga itu memiliki aspek-aspek lain yang sebelumnya sudah saya sampaikan di diskusi sebelumnya, yaitu aspek meditasi, aspek bersyukur, kemudian juga aspek relationship dan accomplishment. Bisa satu-satu yang meditasi gini. Olahraga itu sebenarnya membuat kita fokus, bisa membuat kita fokus ya pada satu hal saja. Misalnya fokus pada kayuhan pedal sepeda, fokus pada langkah kaki, atau fokus pada tarikan dan hembusan nafas saat jogging atau bersepeda. Saat kita fokus pada aktivitas itu sama artinya dengan aktivitas meditasi. Jadi unsur meditasinya di situ. Saya pernah buat tulisan mengenai apa yang disampaikan oleh siapa? Andrianda, bukan Andri, saya lupa namanya, yang anak ya, Asrurananda. Dia cerita tentang bagaimana dia merasakan apa namanya sensasi yang menyenangkan, membuat dia nyaman, padahal dia sedang menanjak di pegunungan gitu. Tapi ketika dia fokus pada kakinya yang otot-otot kakinya yang sedang meregang gitu ya, dia malah merasa nyaman, malah dia bisa fokus, bisa meneruskan tanjakannya sampai selesai gitu. Nah, terus yang lain, aspek lain adalah bersyukur. Jika kita memiliki kesadaran tentang bersyukur atau kebiasaan bersyukur atau gratitude, nah ini saya sudah diskusikan kemarin gitu, apa itu bersyukur.
yaitu satu bentuk kesadaran tentang adanya berbagai hal positif pada diri kita, atau orang lain, atau sekitar kita. Maka itu akan membantu kita untuk lebih mudah memiliki disiplin dalam berolahraga. Disiplin itu penting. Kata disiplin itu bahkan dijelaskan ada satu artikel yang bagus gitu mengenai disiplin. Ini ada kaitannya dengan bersyukur dan olahraga gitu. Jadi diterjemahkan control behavior atau self control. Jadi ini juga ada hubungannya dengan prefrontal cortex. Jadi kalau kita melatih disiplin untuk berolahraga, maka prefrontal cortex kita pun juga akan menjadi baik. Baca klik link ini untuk lihat artikel ilmiahnya mengenai itu. Nah, kemudian relationship ini udah pasti karena setiap kita berolahraga pasti kita ketemu dengan orang lain atau bersama dengan pasangan kita, bersama dengan keluarga. Ya, ini membantu kita untuk membangun relationship yang baik dengan pasangan. Dan tetangga bahkan masyarakat, saya sendiri juga merasakan ini bagaimana setiap kita bertemu dengan orang saat berolahraga kita nggak langsung atau pokoknya terdorong untuk memberi salam kepada mereka gitu, saling menyapa gitu ya. Itu membuat kita jauh lebih bagus, lebih pengen lagi untuk olahraga lagi. Ya itu artinya memang olahraga mendorong terbangunnya relationship atau tali silaturahmi. Kemudian accomplishment, Martin Seligman ini seorang pionir neuroscience ya. Dia menyebut accomplishment sekecil apapun itu akan memberikan positivity atau pengaruh positif di otak atau happiness atau well-being sebagaimana yang lain-lain gitu seperti itu. Kemudian ya, dengan menentukan target dalam olahraga itu bisa membantu kita untuk memperoleh accomplishment gitu meskipun kecil namun sering. Jadi ini di Martin Seligman ini punya formula ada 5 perma itu P dari huruf depan dari positive emotion, kemudian E engagement, R relationship, M meaning, kemudian A-nya accomplishment. Jadi menurut Martin Seligman memiliki accomplishment walaupun kecil tapi teratur dalam periode waktu tertentu itu akan memberi kita pengaruh positif di otak. Jadi ini aspek lain dalam olahraga yang nanti akan diperkaya lagi oleh teman saya di sini yang punya pengalaman sebagai olahragawan ekstrim ya. Oke, nah ini yang di Blue Zone yang tadi saya sebutkan di bukunya itu ditulis oleh Dan Brutner, The Blue Zone yang ada 5 wilayah gitu. Ini saya mau membagi gambar-gambar ini karena menunjukkan bahwa mereka udah 100 tahun lebih, tapi mereka nggak ada yang satupun yang berhenti bergerak, yang di rumah doang dan bergantung pada orang-orang di sekelilingnya. Semua masih tetap bekerja di masing-masing di bidangnya. Ada yang menjadi penggembala, ada yang seperti di Ikaria Greek ini ya, Yunani, dia bertanam anggur dan olive oil juga, tanaman olive maksud saya. Terus kemudian di Sardinia juga dia berkebun, kemudian di Loma Linda ini contohnya orang yang di atas 100 tahun masih bisa loncat ke kolam renang. Ada Loma Linda di California juga ibu-ibu yang masih berkebun gitu. Nah, itu contoh di Sardinia. Ada juga Nicoya, Costa Rica juga masih tetap aktif dia. Ini mereka semua nggak ada keluhan kesehatannya. Termasuk yang paling sering adalah kan yang kalau udah umur segitu ya di atas 100 biasanya adalah punya demensia atau Alzheimer. Tapi mereka nggak punya itu sampai di hari-hari terakhir hidup dia. Nah, ini yang di Okinawa juga begitu. Jadi mereka nggak kenal olahraga mereka, tapi karena mereka yang melakukan adalah bergerak tiap hari. Di Italia itu ada mereka terbiasa ngegosip sebenarnya bukan ngobrol gitu ya, sampai ibu-ibu tuh harus berjalan 1 jam untuk kumpul di satu tempat gitu, dan mereka untuk ngegosip gitu. Itu dilakukan tiap hari, berangkat sejam, pulang sejam. Bayangin aja orang udah di atas 100 tahun tapi masih melakukan itu. Tapi ternyata bergerak itu membuat kita lebih sehat secara kesehatan tubuh atau otak. Nah, jadi itu tadi ya penutupnya seperti biasa bahwa kita sebenarnya
perlu belajar terus untuk menjadi lebih baik, perlu mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui ya, seperti beragama dengan ibadahnya itu tentu baik untuk kita menjadi lebih baik. Mengkonsumsi makanan sehat, apalagi membangun interaksi sosial, relationship atau tali silaturahmi juga baik, itu seperti terlihat di Blue Zone gitu. Berbuat kebajikan juga ini ada ininya, ada risetnya, ternyata juga memperbaiki fungsi otak. Meditasi apalagi, bersyukur apalagi, menghindari stres, situasi stres ya, dan ternyata olahraga juga sebaiknya jangan pernah ditinggalkan, karena kalau kita misalnya lupa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, tapi akan dilengkapi oleh olahraga, sehingga olahraga itu menjadi harus sesuatu yang nggak boleh ditinggalkan gitu setiap hari, sebagaimana yang sudah saya paparkan. Demikian paparan saya mengenai olahraga dari sudut pandang neuroscience. Ini agak berbeda harusnya ya. Saya kembalikan ke Desni sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan Desni. Iya. Udah ya. Ada pertanyaan sih, tapi kita tunda aja nanti sampai selesai Andri bicara ya. Oke. Terima kasih Jojo. Ternyata banyak sekali hasil riset sains yang menunjukkan bahwa olahraga termasuk salah satu cara untuk memaksimalkan fungsi otak yang membawa perubahan positif pada kesehatan dan well-being kita secara keseluruhan. Sesuatu yang harus konsisten dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Sekarang kita akan mendengarkan pengalaman Bapak Andri Adam, seorang pelaku olahraga yang konsisten berolahraga di antara kesibukannya sehari-hari. Bagaimana olahraga membawa hal baik bagi kesehatan dan keseluruhan well-being-nya. Silahkan Pak Andri. Ya, terima kasih Desni, Jojo. Selamat sore ibu-ibu, bapak sekalian yang hadir di sini. Terima kasih juga untuk waktunya. Jadi kalau saya diminta bicara di sini, sebenarnya saya bukan ahlinya olahraga, bukan ahlinya neuroscience dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesehatan secara spesifik, enggak, tapi saya pemerhati olahraga dan penyuka. Nah, yang mau saya share hari ini itu apa kaitannya dengan neuroscience yang Bung Jojo dan Desni lagi bahas hari ini gitu ya. Jadi apa yang mau saya sharing sebenarnya kebaikan yang saya dapat dari orang lain juga gitu. Jadi mau saya sharing ke ibu dan bapak. Siapa tahu nanti ibu dan bapak juga mau sharing ini ke orang lain juga nanti gitu, kebaikan yang didapat dari yang saya dapat gitu, mengenai olahraga ya. Jadi saya dan istri di sini juga senang buat gerak, senang buat olahraga. Jadi awalnya adalah waktu saya dapat informasi dari rekan saya yang memang udah suka olahraga lebih dulu. Jadi poin ini beda dengan yang dibahas oleh orang lain. Saya nggak akan bahas manfaat olahraga itu apa. Udah pada tahu semua. Di umur segini saya yakin ibu dan bapak punya wisdom sendiri-sendiri buat milih mau olahraga atau enggak gitu ya. Punya mau ambil hal yang lain karena ujung-ujungnya semua pasti happiness gitu. Saya tahu. Jadi kalau kita ulang tahun pun pasti ada 3 hal yang disebut. Selamat ulang tahun Bung Jojo, semoga sehat, bahagia, dan enteng rezeki. Biasa gitu ya Jo, ya benar ya 3 hal Jo ya. Biasanya orang kalau ngucapin selamat ulang tahun ya. Tapi rezeki itu datang kalau kita sehat dan bahagia, saya yakin. Kalau orang sakit susah nyari rezeki. Apalagi orang nggak happy, orangnya marah-marah mulu, cemberut mulu, rezeki suka agak sulit. Jadi 2 itu harus ada dulu, baru rezeki nyusul. Nah, jadi saya mau fokus di 2 ini, sehat dan bahagia. Jadi olahraga sebenarnya ujungnya adalah happiness. Kalau saya, menurut saya, dari yang saya dapat dari rekan saya tadi. Jadi happiness itu adalah endingnya atau yang harus kita capai dari yang saya lakukan selama ini. Jadi buat mencapai ke situ banyak orang macam-macam, ada yang ambil cara singkat buat ningkatin endorfin, sama tadi Jojo bilang ada dopamin, melalui hal yang negatif kayak ekstasi atau apa dan itu bisa meningkatkan itu. Tapi saya ambil dari sisi positif olahraga. Nah,
yang saya dapat dari rekan saya adalah gimana kita bisa kecanduan olahraga. Itu gimana kita bisa jadi suka olahraga, gimana kita jadi addicted olahraga. Jadi itu yang saya mau sharing hari ini. Kalau kita ngelihat tadi Jojo punya poin, aspek lain dalam olahraga itu ada meditasi, ada bersyukur, ada relationship, ada accomplishment. Itu semua kalau kita sudah jalani olahraganya, sudah jadi rutinitas olahraganya, sudah jadi daily activity, itu baru dapat 4 itu. Nah, kalau orangnya sendiri belum mulai, pasti 4 itu nggak akan dapat. Nah, gimana kita bisa mulai dan gimana kita bisa ketagihan, itu yang mau saya bahas hari ini. Gitu. Nah, yang pertama adalah kalau saya lihat saat saya olahraga, jadi ujungnya kan saya akan cari happiness, tapi saya nggak dapat happiness itu kalau saat saya olahraga sebelum muncul yang namanya hormon 2 itu tadi, gitu. Saya kalau belum muncul hormon yang 2 itu, maka saya endingnya itu saya ngerasa happiness-nya atau kebahagiaannya dari olahraga kurang gitu. Karena yang saya lihat endorfin dan dopamin yang saya dapetin itu kalau kita sudah mencapai di level, misalkan kalau jogging 2 km misalkan, minimum, itu keluar itu. Jadi Bapak Ibu bisa coba nanti di rumah, ini yang saya dapetin dari rekan saya itu, coba deh Andri. You jogging 2 km pertama dulu, nanti setelah keluar endorfin, itu rasa sakitnya hilang. Kaki yang sakit, gerakan yang sakit itu pelan-pelan hilang sendiri gitu di 2 km pertama. Saya tahu masing-masing orang punya level yang beda, tapi buat saya 2 kilo itu harus saya tempuh. Nah, buat sampai ke sana saya harus lewat di kilometer 2. Setelah kilometer 2 lewat, keluar endorfin dan itu rasa sakit di kaki, di persendian, di tangan, di pinggang itu pelan-pelan hilang. Saya juga heran, nggak tahu kenapa itu apa automatically. Nah, setelah di kilometer 5 yang saya dapatkan apa? Dopamin saya keluar. Jadi happiness itu hormon yang bikin saya ngerasa lebih senang gitu keluar gitu. Jadi kebahagiaan itu keluar. Nah, itu bertahan 6 jam. 6 jam ke depan saya rasakan itu happiness itu ada gitu. Saya senyum kemana-mana, saya lebih produktif. Menurut neuroscience itu kalau kita bersikap positif, kita akan lebih produktif, kita akan lebih punya 4 hal yang baik tadi. Kita ibadah lebih bagus, kita buat relationship dengan orang lain lebih bagus, berkegiatan. Itu kalau kita dapatkan itu dengan rasa yang happy tadi. Jadi setelah olahraga, 6 jam sesudah olahraga, itu saya muncul, rasa itu muncul. Nah, produktivitas saya selama 6 jam saya manfaatin gitu, buat kerja, buat yang lain sebagainya. Gimana dengan jam ke-7 tadi? Jam ke-7 jujur ngomong, Pak, Ibu, hilang gitu. Saya langsung drop, saya langsung lemes, ngantuk biasanya gitu ya. Dan itu bikin saya jadi kangen sama yang 6 jam tadi. Itu yang bikin orang jadi addicted. Kalau saya ditanya, kenapa sih saya suka olahraga 2 hari sekali saya jogging gitu. Kenapa? Orang kok berat sekali buat mulainya. You belum sampai di 2 km atau 5 km tadi. 2 hormon tadi belum muncul gitu. Cari 2 hormon tadi, pasti addicted. Dan saya 2 hari sekali saya usahakan jogging. Siang malah saya sekarang, kalau siang jam 10 itu saya cari supaya dapat UVB-nya, gerakan juga dapat, saya cari itu. Dan memang jujur ngomong Ibu Bapak, itu saya suka, dia jadi addicted. Saya kangen dengan 6 jam tadi, yang dimana saya happy, lebih produktif, sikap saya lebih positif. Menurut Bung Jojo tadi, neuroscience bilang katanya neuron itu saling terhubung, itu benar memang gitu. Badan jadi lebih fresh gitu buat melakukan segala sesuatu. Jadi jangan pernah berhenti, entah itu goes. Hari ini alhamdulillah saya sudah 53 kilo dan istri saya ini goes indoor nih di sebelah saya nggak bisa join, baru aja mulai. Yang dicari itu tadi sebenarnya gimana bisa munculin 2 hormon tadi. Nah, efeknya setelah 2 hormon tadi dapat, setelah kita lari 5 kilo atau goes tadi kurang lebih 50 kiloan, Ibu Bapak yakin loh, happiness, badan seger, itu semua bisa dicapai. Jadi kalau manfaat olahraga sehat atau apa, saya nggak mau bahas lagi di sini. Yang penting adalah gimana 2 itu bisa dicapai, 2 hormon tadi. Pursuit of endorphin dan dopamin, kalau saya lihat. Dari sisi yang simple aja dulu. Dan efek sampingnya ternyata banyak. Olahraga ternyata buat saya bikin dua poin utama tadi yang Bung Jojo bilang. Pertama adalah relationship, kedua adalah
secara sistemik tubuh kita itu jadi lebih sehat. Jadi secara individual saya ngerasa lebih sehat, tapi secara relationship akhirnya saya dapatkan juga. Tadi saya goes dengan 7 orang teman-teman saya ke daerah Sivor. Itu daerah yang sejuk, ya. Dan di situ ada tempat makan enak juga. Gitu. Jadi kita ke situ, kita gaul di situ. Kita tetap ikutin prokes, tapi kita dapat relationship tadi dan happy bener gitu. Dari sisi itu saya dapat, dan saya juga punya, saya yakin saya udah kasih rasa bersyukur saya buat tubuh saya kasih yang sehat. Gitu ya. Karena saya yakin Ibu Bapak, di usia sekarang ini, kita nggak jauh dari penyakit sistemik gitu. Penyakit yang berhubungan dengan darah dan tekanan denyut jantung atau masalah di sistemik tadi. Jadi kalau dua ini kita bisa kurangi, olahraga bisa meminimalisir penyakit sistemik. Dari sisi pemikiran atau neuroscience tadi, kita lebih fresh juga dari relationship-nya. Jadi semua bisa saya dapatkan. Dan supaya nggak bosen tadi, supaya jadi addicted, tolong kalau memang mau olahraga jangan tanggung gitu. Jadi kejar itu yang pertama adalah endorfinnya dulu. Rasakan rasa sakit di tulang, di sendi itu hilang. Gitu. Itu muncul, Ibu Bapak. Percaya sama saya, itu muncul. Hilang. Saat itu hilang, maka kita lari lebih bagus, goesnya lebih bagus, atau apapun olahraga yang Ibu Bapak jalani, renangnya juga lebih enak. Setelah itu muncul dopamin, dan Ibu Bapak akan ketagihan. Cari itu, dan itu akan bisa membantu kita buat lebih bagus, dikaitkan dengan Bung Jojo punya neuroscience teori tadi. Jadi kalau saya sampai saat ini ngerasa itu yang harus saya lakukan, buat memberikan rasa syukur juga buat badan saya supaya jadi lebih sehat. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau nanti ada pertanyaan yang lain, monggo silakan, kita akan bahas lebih dalam. Silakan Bung Jojo. Oke, terima kasih Bung Andri. Jadi happiness itu hulunya ya. Untuk sampai ke sana harus dapat dopamin dan endorfinnya. Dan untuk mendapatkan dopamin dan endorfinnya harus juga melewati sekian jam olahraga, sekian laps, misalnya berenang gitu ya, atau lari. Dan itu ketika endorfin dan dopaminnya sudah keluar, bertahan selama 6 jam kemudian, di mana suaranya double, sorry. Suaranya double. Ya. Suara Mbak Desni double. Ya, sorry Jojo lupa mute. Oke, jadi ya ini jelas. Jadi kita harus dapat endorfin dan dopaminnya dulu ya, Dri, dan itu misalnya 2 jam olahraga, berapa lap goes, berenang, lari gitu ya. Kemudian itu bertahan selama 6 jam ke depan, di mana kita akan merasa produktif sekali gitu. Itu yang bikin kita nagih olahraga. Jadi jangan ngotot mau cepat jago atau cepat dapat hasilnya, tapi jangan juga terlalu cepat quit. Jangan juga terlalu cepat berhenti, kalau enggak kita nggak dapat happiness-nya tadi ya. Jojo mau jawab pertanyaan yang tadi ada di chat. Udah Elsa tadi tanya. Ya, Bung Elsa tadi bertanya, sebenarnya apa yang ditanyakan Bung Elsa sudah dijawab oleh Bung Andri tentang kenapa, pertanyaannya adalah mengapa badan capek tapi hati terasa nyaman. Sebenarnya itu efek dari endorfins yang keluar pada saat kita berolahraga. Yang Bung Andri tadi juga menjelaskan efeknya sampai berjam-jam kemudian gitu. Endorfins itu. Jadi rasa nyaman itu dari endorfins. Endorfin ini sering disebut sebagai morfin alami atau morfin yang kita punya di tubuh kita sendiri gitu, yang keluar oleh berbagai aktivitas. Salah satunya adalah olahraga. Meditasi juga mengeluarkan endorfins gitu. Termasuk juga bersyukur juga mengeluarkan endorfins. Ini memang sesuatu yang ditemukan oleh research science yang mungkin nggak terlalu populer, kenapa begitu gitu ya. Tapi endorfin itu penjelasannya membuat apa yang ditanyakan oleh Bung Elza, kenapa kita merasa nyaman padahal harusnya capai gitu. Begitu.
Sebenarnya yang kalau dopamin itu setiap hormon itu sebenarnya ada penjelasannya kenapa dia keluar dopamin. Itu dulu dopamin itu tentu berguna buat misalnya harimau melihat mangsa ya, melihat mangsa dia untuk mempunyai tekad yang keras gitu, untuk memiliki tenaga, otak mengeluarkan dopamin supaya dia kemudian menjadi bersemangat untuk mengejar hewan buruannya gitu. Jadi di olahraga dopamin itu untuk mengejar target yang sudah kita tentukan. Jadi ada dopamin dan endorfin. Dan dua hormon ini semuanya ternyata kemudian juga mempengaruhi otak lagi gitu, sehingga ada perubahan positif di otak yang tadi saya sudah sebutkan di dua bagian otak yang utama ya, yaitu hipokampus yang untuk mengatur memproses memori masuk dan keluar. Terus kemudian yang kedua, bagian yang paling penting dari otak itu, ada banyak bagian di otak kan tentu ya, itu adalah prefrontal cortex yang punya tugas atau fungsi yang disebut sering executive function, karena ada cognitive function di sana, tempat kita berpikir, tempat kita mencari solusi, tempat kita berimajinasi sehingga bisa menemukan benda-benda atau teknologi-teknologi baru yang sebelumnya nggak ada. Apakah penjelasan saya cukup jelas, Bung Elza? Kalau belum, silakan ditanyakan lagi. Ya, cukup. Cukup. Barangkali siapa lagi yang baru masuk? Selamat datang, Mbak Ibu aja nih, Bu Suwari Utami Dewi, apa kabar? Sehat-sehat ya? Masih sibuk ngurusin penulis? Ada asosiasi penulis sekarang ini. Kok Abang tahu? Terima kasih. Saya Tami. Iya, ini seorang penulis terkenal juga. Silakan Bu Suami, Bu Tami barangkali mau bertanya atau apa? Cuma pengen denger aja. Menarik sih. Olahraga dikaitkan sama ini aku ya beneran ya? Iya. Benar. Iya, takut salah yang dipanggil ibu. Ini Bang Jojo manggil aku ibu, aku jadi bingung. Ini Tami, Jo. Bang Jo, ini Tami. Iya. Tahu, saya panggil aja Tami gitu. Iya. Tami yang pintar nyanyi pula lagi. Ya. Alhamdulillah, wasyukurullah, cuma tidak pintar olahraga. Tadi tuh masa 2 jam terus melewati rasa sakit pas sendi atau apa itu terus menghasilkan itu. Ini maksudnya salah satu cara pencapaian happiness ya lewat olahraga ya? Iya, untuk mencapai happiness atau untuk memiliki happiness itu memang punya beberapa cara ya. Diskusi saya mingguan ini tiap hari Sabtu dan Minggu ini sebenarnya tentang 5 cara untuk, kalau saya nggak menyebutnya happiness karena udah terlalu banyak orang pakai kata happiness gitu, sehingga kadang arti happiness-nya menjadi tersesatkan atau beralih ke tempat lain gitu. Jadi saya lebih suka sebenarnya mengganti kata happiness itu dengan kata positivity. Sedangkan kata positivity sudah ada dibuat definisinya oleh para neuroscientist, yaitu sering sekali saya sebut dalam diskusi saya atau dalam artikel-artikel saya dan bahkan video-video saya, yaitu positivity adalah kondisi otak saat berfungsi maksimal. Berfungsi maksimal itu menghasilkan kecerdasan, produktivitas tentu ya. Dan kalau kecerdasan itu mungkin kita ngomong soal kreativitas, inovasi, juga pemecahan masalah, sampai tahan terhadap stres, sampai cenderung pada altruism dan lain sebagainya. Itu positivity itu adalah kondisi di otak seperti itu. Yang dulu orang menggunakan kata happiness. Jadi pertanyaan Tami, saya panggil Tami aja. Pertanyaan Tami ini tentang ini untuk menghasilkan happiness ya olahraga. Betul. Ini adalah salah satu aja. Ada 5 kalau saya sebutkan yang menjadi topik utama diskusi saya tiap minggu ini, Sabtu dan Minggu ya. 1, meditasi menghasilkan happiness. Bersyukur menghasilkan happiness.
berbuat kebajikan menghasilkan happiness. Relationship, membangun relationship yang baik ya dengan semua orang juga menghasilkan happiness. Dan yang kelima, olahraga juga menghasilkan happiness. Demikian, saya kembalikan ke Desni. Desni. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan dari Uda Elsa. Jika sudah rutin berolahraga, kemudian tidak berolahraga, terus apa? Badan terasa tidak nyaman. Gimana tuh? Andri atau Jojo yang mau jawab? Ya, boleh saya jawab. Saya jawab aja ya. Pertanyaannya Bu Elsa ya. Sudah rutin berolahraga, kemudian tidak berolahraga, badan terasa tidak nyaman. Jawabannya mungkin sebenarnya bisa panjang banget gitu ya. Saya sering bilang di diskusi Suaranya double. artikel gitu bahwa kita butuh 5 aktivitas. Kedengaran ya? Ya. Butuh 5 aktivitas supaya otak kita bisa berfungsi maksimal. Tadi saya sebutkan ya, meditasi, bersyukur, dan seterusnya sampai olahraga. Kenapa kita butuh itu? Tadi di dalam presentasi saya ada penjelasan bahwa kita setiap hari ini sebenarnya dihantam stres dari 2 sumber dari diri kita sendiri dan dari luar. Dari luar udah pasti kita tahu itu apa aja ya, mungkin peristiwa-peristiwa atau orang lain atau bencana. Tapi kalau dari diri kita sendiri adalah pikiran kita ternyata cenderung untuk berpikir negatif. Walaupun itu bukan sesuatu yang buruk, karena kita butuh untuk bertahan hidup. Kita dari kecil, dari bayi itu sebenarnya dilatih untuk mengenali bahaya gitu, sehingga kita bisa terhindar dari bahaya itu. Tapi yang disebut bahaya itu kemudian bisa sangat abstrak gitu. Misalnya ketakutan masa depan gitu, ketakutan besok nggak punya duit, ketakutan besok dimarahin sama bos gitu. Itu juga kita anggap sebagai bahaya. Itu salah satu yang membuat kita terkena stres. Tingkatannya berbeda-beda, bisa rendah atau tinggi gitu. Nah, kalau kita biarkan nggak apa-apa, kita juga berfungsi, tapi fungsi otak kita sebenarnya turun sedikit gitu kalau kita biarkan. Apalagi kalau itu sampai peristiwa yang besar seperti bencana atau ditinggal mati orang gitu, atau tragedi yang seperti itu. Nah, cara memperbaiki apa yang disebabkan oleh stres itu, memperbaiki fungsi otak itu ya salah satunya dengan olahraga. Itu jawabannya Bung Elza. Bung Andri kayaknya mau nambahin. Silakan Bung Andri. Ya, oke. Pak Elza, pertanyaannya katanya jika sudah rutin olahraga kemudian tidak olahraga badan terasa tak nyaman. Benar sekali, Pak. Jadi orang akan pilih ya mendingan nggak olahraga gitu kan supaya badan nyaman terus, begitu Pak mungkin ya kaitannya. Jadi sebenarnya korelasinya nggak ke sana gitu. Kalau saya lihatnya gini, badan kita Pak olahraga atau nggak olahraga pasti akan menuju ke proses penuaan, udah pasti. Kita akan menuju ke proses penuaan, gitu. Olahraga atau enggak, gitu. Sama dua-duanya. Tumbuhan juga sama, daun makin lama makin kuning gugur gitu ya. Sama badan kita juga gitu. Nah, sekarang kalau kita nggak olahraga dibandingin dengan yang olahraga, sensitivitasnya ternyata beda Pak. Jadi orang yang olahraga, badan kita lebih sensitif. Gitu. Maksudnya gini, saat peredaran darah kita lebih lancar, saat otot kita lebih rileks, saat otak kita dapat suplai oksigen lebih baik, itu semua dengan olahraga kita dapatkan. Badan akan terasa fresh, segar. Gitu ya. Penuaan akan lebih lambat. Penuaan sel maksud saya. Gitu ya, itu. Nah, saat kita berhenti olahraga, ternyata peredaran darah kita akan lebih buruk. Mungkin darah lebih kental akhirnya karena kita nggak olahraga ya, kita makan makanan tapi intake dan outputnya beda gitu, lebih banyak masuk tapi keluarnya nggak ada, itu kalorinya numpuk di darah, lebih kental. Otak kekurangan oksigen, yang tadinya kita sensitif jadi ngerasa gitu, ini otak kita kok kurang oksigen nih, kok badan kita jadi lebih pegel-pegel gitu karena darah lebih kental gitu ya. Sensitif Pak, jadi kita berasa kok nggak nyaman gitu ya, badan kita yang tadinya enjoy gitu jadi berat gitu. Nah itu memang kita rasakan. Nah apa dibandingin orang yang nggak olahraga? Yang nggak olahraga Pak, badannya nggak sensitif. Saat darah kental, saat otak kekurangan oksigen, saat otot jadi lebih kaku, mereka akan adjust Pak. Badan adalah
badan kita ini adalah organ yang dikasih oleh Yang Maha Kuasa tuh sangat fully adaptable gitu. Jadi saat darah kental, badan kita, otak kita akan nyuruh kita beradaptasi dengan darah yang kental ya. Gitu. Akhirnya kita nggak berasa darah kita kental. Dan kita menuju proses kehancuran lebih cepat. Maksud saya penyakit sistemik tuh akan muncul lebih cepat gitu. Kita nggak tahu Pak Toto sakitnya lebih parah gitu. Dibanding sakit saat kita olahraga, terus kita berhenti, badan kita nggak enak gitu ya. Dan sakit yang Bapak rasain saat kita nggak olahraga dalam waktu yang lama, tiba-tiba sakitnya parah gitu. Tiba-tiba diabetes mellitus tipe B, tiba-tiba tipes, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, perawatannya lebih bahaya. Jadi perusakannya itu lebih parah nantinya Pak. Nyaman memang nggak olahraga tuh nyaman. Sebulan nggak olahraga, 3 bulan nggak olahraga, badan beradaptasi. Jadi buat saya pilihannya adalah saya akan biasakan badan saya dengan keadaan yang lebih baik itu. Enggak meminta otak saya beradaptasi dengan darah yang kental, oksigen yang kurang, otot yang merengkel gitu, enggak. Saya nggak mau pilih itu. Saya kasih posisi badan saya yang lebih baik. Jadi kalau nggak olahraga nggak nyaman, bener banget Pak. Jadi Bapak tubuhnya tuh merespon gitu. Hey, darah udah mulai kental. Hey, otak lu kekurangan oksigen. Ayo dong, gerak. Saat Bapak lewatin itu 1 bulan, blek, nyaman Pak. Hilang tuh rasa-rasa tidak nyaman. Tapi Bapak menuju ke proses penghancuran yang lebih parah nantinya. Sistemik tadi Pak. Saya ngalamin kakak saya juga begitu. Sampai di saat wafatnya, kakak saya adalah orang yang paling tidak menyukai olahraga. Ya itu contohnya yang kurang baik kalau menurut saya. Dan itu saya lihat langsung. Saya rawat beliau sampai meninggal 1 bulan karena sistemik penyakit diabetes. Ya itu contoh simpel, dia nyaman sekali gitu dengan tidak olahraga. Itu mungkin Pak jawaban dari saya. Yang actual activity-nya ya. Thank you. Ya, makasih Andri. Ini ada dua pertanyaan dari Bu Diana dan Bu Damayanti. Berat banget sampai 6 jam olahraganya. Ini kayaknya tadi yang disampaikan oleh Andri ya. Bukan 6 jam, Bu. Itu efek dari keluarnya dopamin dan endorfin itu lasted sampai 6 jam gitu. Nah, tapi ada pertanyaan lagi. Bagaimana, pertanyaannya untuk Mas Jojo, apakah untuk menghasilkan hormon positif itu mesti selama itu? Bagaimana menurut neuroscience? Lalu yang kedua dari Bu Damayanti, olahraga sebenarnya meditasi juga kan? Bener nggak? Jojo, silahkan tanggapi. Bu Diana, pertanyaannya itu gimana sih cara olahraga yang baik gitu sehingga dia menghasilkan perubahan positif di otak? Udah cukup banyak juga risetnya, seperti tadi saya sampaikan di the blue zone tadi ya, di beberapa 5 wilayah di dunia itu mereka semua bergerak. Terus kemudian juga tubuhnya bergerak, maksud saya. Ada riset-riset lain yang menunjukkan berapa menit sebenarnya kita perlu berolahraga dan bagaimana olahraga yang dibutuhkan gitu ya. Ternyata kalau kita cari, kita dapetin hasil risetnya adalah cukup 45 menit, bahkan kurang dari itu 30 menit juga nggak apa-apa gitu. Dan olahraganya gimana, nggak perlu juga ekstrim. Seperti Bu Andri ini kan ekstrim banget gitu ya. Jadi meskipun olahraga biasa aja seperti berjalan kaki biasa ya, sebenarnya berjalan kaki juga, itu disebutkan juga mengeluarkan endorfin dan dopamin gitu. Jadi tetap keluar hormon positif itu. Ini berdasarkan riset ya. Tentu kalau kita lebih ekstrim lagi olahraganya, keluarnya juga lebih banyak lagi. Jadi jangan khawatir bahwa olahraganya harus berat banget gitu sampai kita bisa mendapatkan perubahan positif di otak. Ternyata menurut riset nggak perlu sampai seperti itu. 30 menit sampai 40 menit yang sering saya baca, risetnya menyatakan begitu. Cukup seperti itu. Saya sendiri 1 jam sebenarnya olahraga tiap hari. Oh ya, saya lupa bilang lagi, riset itu ada yang bilang 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu, ada yang bilang setiap hari gitu. Kalau berpegang pada itu orang-orang di the blue zone tadi yang centenarian sampai umurnya 100 tahun lebih itu, dan mereka masih sehat, mereka semua bergerak tiap hari.
Jadi nggak pernah ada liburnya gitu. Nah, kalau pengalaman saya bersepeda 1 jam satu hari. 1 jam itu sebenarnya nggak sampai 1 jam benar gitu, karena saya ada saat mau menggunakan sepatu, menyiapkan sepeda dan lain-lain gitu ya. Sampai terus kemudian selesai, sampai di rumah saya lihat ya 1 jam udah dipotong sama istirahat tadi ya, atau menggunakan beberapa peralatan yang saya sebutin itu. Jadi nggak susah kok, nggak berat gitu. Kemudian pertanyaan dari Bu Damayanti, jika sudah rutin olahraga, olahraga itu sebenarnya meditasi juga ya, benar atau enggak? Jawabannya tadi seperti saya sebut, pada saat kita berolahraga, yang paling gampang jalan kaki aja deh, atau jogging ya, jogging berat ya, nggak semua di umur di atas 50 tahun masih bisa, bukan masih bisa ya, masih merasa mampu jogging atau enggak. Soalnya ada nenek-nenek umur 80 tahun baru mulai jogging, dan dia bisa gitu, bisa sampai berjam-jam joggingnya kemudian ya, setelah berbulan-bulan dia latihan pelan-pelan gitu ya. Jadi nggak ada umur nggak dibatasi, kecuali kita punya keluhan di persendian. Jadi olahraga biasa aja. Misalnya tadi saya mau kasih contoh untuk Bu Damai ya, jalan kaki deh atau main sepeda. Pada saat main sepeda itu kita bisa, kalau jalannya sepi ya, nggak rame ya. Kebetulan di tempat saya itu jalannya sepi, sehingga saya bisa konsentrasi pada tarikan nafas saja. Saya fokusnya ke tarikan nafas gitu. Bisa juga pada kaki yang mengayuh gitu. Kita fokusin ke situ gitu. Perhatiin, kita rasakan gitu. Kalau berenang juga itu lebih lagi. Menurut saya mau berenang ada ini sekali ada terasa banget meditasinya. Kalau kita misalnya gaya dada ya, atau gaya bebas gitu ya, pada saat kita ngambil napas itu kedengeran, kita bisa dengar suara kan, suara kita narik napas, terus waktu membuang napas di dalam air kedengeran juga suaranya gitu. Itu semua ada ritmenya dan terasa bisa meditasi di sana gitu. Jadi pertanyaan Bu Damai, apakah olahraga itu juga meditasi? Jawabannya adalah olahraga bisa dimanfaatkan untuk sambil melakukan aktivitas meditasi. Desni, saya kembalikan. Saya boleh tambahin, Bung Jojo, boleh tambahin? Ya, silakan, Dri. Jadi kalau tadi pertanyaannya berat olahraga, seberapa berat? Mungkin gini, ini ada tips lagi kalau lihat berat olahraga based on umur ya. Jadi kita semua punya heart rate yang beda, maksudnya level heart rate detak jantung yang beda tiap orang maksimumnya gitu ya. Umumnya 220 dikurangin umur. Kalau saya 220 kurangin umur berarti 100, let's say 170 lah. Itu maksimum heart rate saya. Umum ya, orang yang jarang olahraga itu 170, buat umur yang kayak umur saya 51 tahun, sekarang 51 itu 170. Nah, itu adalah berat. Olahraga berat kalau heart rate di 170. Gimana ngukur heart rate? Ibu, Bapak harus punya jam juga, jam yang pakai heart rate monitor. Gitu ya. Saya pakai ini. Jadi ini alat ukur yang paling ampuh untuk ngelihat di level mana kita olahraga. Nah, buat saya, di 80% dari heart rate saya itu yang paling tinggi buat saya, paling baik di 80%, berarti 140 beat per minute, BPM. Nah, saya lihat jam. Kalau saya udah sampai 140, maka itu saya udah sampai di zona 3. Berarti zona 3 itu zona di mana endorfin keluar, gitu ya. Itu saya udah berasa, Ibu Bapak. Jadi kalau saya lari di 140 beat per minute, itu saya udah berasa sakit-sakit hilang. Nah, itu alat ukur saya. Dan saya nggak mau lebihin dari situ kalau saya nggak terpaksa banget gitu ya. Kalau maksud saya, kalau udah 140 saya maintain di situ. Nah, itu menurut saya udah cukup berat buat saya. 140 sampai 150. Jadi Ibu Bapak kalau bisa beli jam yang ada heart rate monitor seperti ini itu lebih baik. Karena bisa monitor heart rate. Itu yang pertama. Jadi kalau Bung Jojo tadi bilang olahraga jogging berat, olahraga jalan kaki, ya masing-masing orang punya level yang berbeda. Nah, kalau memang mau coba itu, Ibu Bapak harus lihat olahraga jenis apa dulu gitu ya. Ada olahraga yang jenisnya itu aerobik, ada anaerobik dan aerobik. Nah, kalau yang saya jalanin kardio itu olahraga yang memacu jantung, itu lebih cepat mengeluarkan endorfin. Itu jogging atau sepeda atau renang. Levelnya itu jogging, level 2 sepeda, level 3 renang.
Nah, kalau saya pilih jogging, berarti saya cukup lari 5 kilo. 5 kilo aja dalam waktu 40 menit, let's say 45 menit, saya udah dapat itu endorfin, udah dapat dopamin gitu. Dan udah dapat heart rate monitor di zona 3, 140. Nah, itu aerobik. Aerobik berarti olahraga yang memerlukan oksigen untuk menimbulkan tenaga. Nah, kalau anaerobik, olahraga yang nggak memerlukan oksigen, tapi kita butuh itu, kita pakai namanya gula otot. Namanya itu gula otot itu glikogen. Nah, kita pakai glikogen, bukan oksigen. Yang kita pakai itu anaerobik, Ibu Bapak. Itu kayak nge-gym. Nge-gym pun akan ada level di mana level zona 1, 2, 3, dan 4. Nge-gym ada juga. Nah, kalau saran dari saya untuk awal, kalau Jojo tadi bilang jogging berat, jalan aja, oke. Jalan aja, tapi maintain di angka tadi, di zona 3 dan 4, maka Ibu akan dapat endorfin lebih cepat keluar. Tapi kalau mainnya di zona 2 terus, itu 40%-an dari maksimum heart rate, nggak akan keluar itu. Percaya sama saya, itu lama sekali. Dan akhirnya bosen gitu. Akhirnya nggak dapat endorfin, nggak dapat dopamin, akhirnya besok nggak nagih gitu loh. Jadi saran saya pakai jam ini, maintain di zona 3 di 80%, saya yakin besoknya nagih gitu. Kalau udah nagih, muncul semua yang namanya, yang Jojo tadi bilang, 4 efek dari olahraga muncul. Terus otak yang lebih fresh muncul. Terus sikap yang lebih otak yang produktif itu akan muncul. Jadi maintain di angka yang 80%. Itu yang menurut saya levelnya nggak berat tapi dapat gitu. Itu aja paling. Kalau ditanya berat atau enggaknya di situ maintain. Terima kasih, Desti. Ya, makasih Dri. Jadi jenis olahraga yang kita pilih tergantung dari kondisi kita masing-masing gitu ya. Umur, riwayat kesehatan kalau nggak salah gitu ya Dri. Dan jangan lupa perhatikan heart rate. Sambil ada lagi yang mau bertanya? Pak Syamud, saya belum dengar suaranya nih. Ya. Kan? Oke, silakan Pak. Saya mau tanya Ibu. Jadi kalau saya tangkap dari pembicaraan sore ini, itu kita larinya ke happiness. Padahal olahraga itu juga harus ada kaitannya dengan menyegarkan tubuh ya, tubuh fisiknya, bukan feelingnya, bukan pikirannya. Jadi harus dua-duanya menurut saya. Nah, pertanyaan saya itu pernah saya ajukan kepada seorang dokter mengenai olahraga dengan gerakan fisik yang lain. Jadi saya pernah ukur kalori saya keluarkan dengan jalan seperti Pak Andri tadi, jalan kaki 1 jam gitu. Saya hampir saban hari itu jalan kaki 1 jam. Tapi saya ukur waktu saya mencoba mendorong mesin rumput. Jadi potong rumput yang manual itu saya dorong berapa menit gitu. Terus saya ukur kalorinya sama dengan saya jalan. Terus saya tanyakan ke dokter, dokter, apa impact-nya kepada kesehatan saya dengan 2 variabel tadi, satu dorong rumput, mesin rumput, potong rumput dengan saya jalan kaki. Dia bilang, kalau mesin potong rumput itu cuma kalorinya aja yang you dapat. Tapi olahraga kesehatannya nggak ada. Terus saya bilang, kenapa? Saya kan bernapas sama segala macam. Dia bilang enggak, karena waktu mendorong mesin potong rumput itu iramanya itu nggak sama. Tapi kalau jalan kaki, itu iramanya jelas. Langkahnya, panjangnya, dan waktunya itu, sequence-nya itu ada katanya. Jadi, pertanyaan saya, artinya
olahraga itu memang spesifik pekerjaan, dan kaitannya dengan yang orang Jepang yang tadi di-show oleh Pak Jojo itu kayaknya hanya bergerak mereka ya, atau olahraga juga. Yang panjang umur tadi. Kalau penjelasan tadi kayaknya mereka asal bergerak saja itu, bisa panjang umur gitu. Itu aja. Terima kasih. Mungkin saya nggak terlalu jelas apa saya bertanya atau saya, tapi saya kira kita ulas sajalah itu. Ya, baik Pak Samsun, saya kira itu memang beredar di di media terutama ya, bahwa olahraga ya betul harus bentuknya olahraga. Pekerjaan yang lain atau dalam bentuk pekerjaan itu bukan olahraga, itu sering saya baca juga. Tapi kalau saya baca beberapa penelitian tentang olahraga, atau penelitian tentang mengapa orang menjadi sehat gitu ya, ada banyak faktor kan. Nah, salah satunya adalah disebutkan bergerak. Jadi bukan berolahraga. Itu makanya tadi saya menyebut dua riset tadi ya, yang satu Harvard Study of Adult Development dari Harvard itu, terus kemudian satu lagi The Blue Zones itu yang sebenarnya The Blue Zone itu sebelumnya udah ada yang meneliti, saya lupa namanya, tapi kemudian dia menjadi buku yang terkenal karena ditulis oleh Dan Brudner itu, saya baru ingat, dari National Geographic gitu. Nah, di situ dua itu kenapa saya sebutkan, karena memang menarik, mereka yang sehat itu nggak berolahraga mereka, tapi badan mereka sangat aktif gitu. Sebenarnya saya juga ingat Emil Salim dan satu lagi dari Malaysia itu Mahathir Muhammad. Dua-duanya pernah diwawancarain karena ditanya kenapa dia masih tetap sehat di usianya udah tua begitu dan produktif, bukan cuma sehat ya. Mereka dua-duanya bilang, Emil Salim dan Mahathir Muhammad, aktif, bikin badan Anda tetap aktif, dia bilang, jangan pernah diam gitu. Jadi bukan cuma otak aja yang aktif gitu, tapi juga tubuhnya juga aktif. Jadi Pak Samsun, saya kira yang betul, bukan yang betul ya, saya kira dari berbagai penelitian itu ternyata tubuh yang aktif bergerak itu yang membuat sehat. Baik dia berirama atau nggak berirama, seperti jalan kaki itu kan berirama, sedangkan bekerja motong rumput sebenarnya bisa punya irama juga. Bukan begitu ya kalau nggak salah ya. Sama bisa berirama juga, motong rumput atau menggembala kambing gitu juga. Kayak seperti di Italia itu banyak sekali domba ya, yang para centenarian itu pekerjaannya itu punya ternak gitu yang harus dijaga gitu, dan dia jalan bermil-mil gitu, puluhan mil gitu, dan naik turun bukit. Itu juga saya kira juga masih tetap punya irama juga ya kalau dia memperhatikan langkahnya gitu, jalan gitu. Jadi pertanyaannya Pak Samsun, saya jawab demikian, Pak. Desni, barangkali Pak Samsun masih mau tanya lagi? Enggak, terima kasih. Saya boleh nambahin nggak Pak Samun, ini menarik ini Pak Samun ini. Ini tadi kaitannya dengan jenis gerak ya, jenis gerak yang terkait dengan jantung dan jenis gerak yang terkait dengan otot. Nah, ini kaitannya dengan neuroscience. Nah, neuroscience adalah dua-duanya ini sebenarnya juga bisa bikin badan seger, gitu. Bikin senang, bikin happy. Cuman jeda waktunya itu beda gitu. Bapak akan membutuhkan lebih lama untuk mencapai endorfin dan dopamin supaya jadi happy itu dengan potong rumput lebih lama. Gitu waktunya. Makanya dokter bilang, "Yuk nggak dapat manfaat olahraganya." Benar, Pak. Dengan Bapak ngelakuin gerakan potong rumput itu, kalori yang kebakar sama dengan jalan kaki. Iya benar. Tapi Bapak ngelakuin gerakan anaerobik namanya. Kalau untuk potong rumput itu sama dengan nge-gym, Pak. Otot Bapak lebih besar. Tapi jantung Bapak itu nggak terlalu terlatih. Itu anaerobik ya. Makanya orang-orang nge-gym itu otot mereka gede, tapi jantung mereka nggak sekuat orang yang ngelakuin jogging atau apa. Nah, kesehatan jantung Bapak itu diukur dari gerakan aerobik Bapak. Gerakan aerobik itu ada pada saat Bapak jalan, atau jogging, atau lari, atau bersepeda, atau renang. Nah, kalau Bapak lakuin jalan, Bapak ngelakuin aerobik, jantung Bapak memompa lebih cepat. Itu darah beredar lebih cepat ke otak. Bapak akan lebih cepat mencapai
tadi mendapatkan hormon endorfinnya, dopaminnya, Bapak lebih happiness, lebih dapat gitu dibandingin Bapak motong rumput. Jadi orang yang jalan dengan orang yang motong rumput, begitu udah selesai akan lebih senyumnya akan lebih lebar orang yang jalan kaki. Orang yang motong rumput nggak terlalu senyum, Pak. Karena dia kurang happy. Nah, kalau saya habis jogging tadi atau habis sepedahan, Pak, itu nggak ada istilahnya marah-marah, cemberut atau apa, semua happy. Semua ketawa. Bapak coba Pak Syamun perhatiin orang kalau habis jogging 5 kilo atau 10 kilo, ngumpul, pasti semua ketawa-tawa, Pak. Nggak ada yang ngomel, nggak ada yang cemberut. Perhatiin deh. Happy, keluar itu semua hormon itu, Pak. Jadi itu yang bikin Bapak dapat, dokter tadi bilang, manfaat olahraganya dapat kalau Bapak jalan. Padahal kalorinya sama. Tapi ada keuntungan kalau Bapak potong rumput, kalori kebuang. Diabetes, gula Bapak kebakar, gitu. Jadi kalau kalori kebakar, orang yang ngelakuin gerakan anaerobik, biasanya gula itu akan lebih cepat kebakar. Dan bagus buat orang yang diabetes gitu. Jadi anaerobik itu, nge-gym itu bagus juga. Tapi dia nggak akan ada manfaat ke jantung. Lebih banyak dibanding aerobik. Mungkin itu Pak, tambahan dari saya. Saran saya, Pak Syamun, kombinasi dua itu bagus Pak. Motong rumput dengan jalan. Jangan satu aja. Gitu. Coba ya. Kalau habis potong rumput, lihat hasilnya itu senyum juga loh Pak. Senyum Pak, Bapak nggak perlu ngeluarin duit buat nyuruh tukang kan? Ya, saya Sang dimut, Sang Andri, Sang. Ya, Pak Syam, Pak Syamun, Pak Mas Bung Andri, apa namanya? Tadi ya yang saya sampaikan semua berdasarkan apa ya riset sains itu tentang terutama tentang ini tentang apa namanya endorfin dan dopamin. Kalau dopamin itu tadi saya sebutkan kaitannya dengan target ya, ketika kita menentukan target dia keluar dopamin. Begitu target tercapai dopamin selesai gitu. Tapi endorfin keluar pada saat kita berolahraga itu gitu. Endorfin keluar sebenarnya kalau menurut sains yang saya baca gitu dia bukan karena misalnya setelah dalam waktu tertentu atau karena kita sudah mengeluarkan kalori tertentu gitu ya di riset sains yang saya baca. Dia akan keluar hanya setelah hitungannya bukan berapa menit sebenarnya, setelah kita mulai berolahraga gitu, setelah kita mulai bergerak badannya itu langsung otomatis bukan dalam seketika juga ya, ketika sudah mulai tubuh itu merasa apa namanya sebenarnya apa ya, merasa sakit lah ya, sakit dalam tanda kutip, dia keluar endorfinnya. Jadi kalau yang riset yang saya baca di situ, jadi agak berbeda dengan yang Andri bilang gitu tentang endorfin keluar kalau setelah periode tertentu atau setelah kalori tertentu tercapai gitu. Ada ya, teman saya dari Bali, ini Nazrina Suryani, apakah baru masuk dia ya, jadi nggak ikut dari awal gitu. Saya kembalikan ke Desni aja ya. Ya. Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Waktunya sekarang udah 17.26, kan sebelum sholat maghrib kita sudah harus selesai. Bagaimana kalau nanti kita tutup jam berapa jam paling lama? 17.40, 17.35? Ya, tadi kita mulai terlambat ya. Tadi kita mulai terlambat. Oke. Sambil menunggu pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman. Kalau boleh saya tanya nih, kan tadi Jojo dan Andri bilang bahwa olahraga itu yang penting rutin. Sekian jam setiap hari atau sekian jam 3 minggu sekali. Ini bagaimana dengan para weekend warrior yang olahraga bisa seharian di hari Sabtu atau Minggu atau Sabtu dan Minggu? Apakah efeknya sama dibanding dengan yang melakukan olahraga secara rutin setiap hari atau 3 kali seminggu? Jo? Yang weekend warrior itu ya, dia cuma seminggu sekali. Itu nggak seperti yang disebutkan di berbagai riset sains gitu. Jadi yang menghasilkan perubahan positif di otak adalah yang tiap hari. Jadi bukan yang sesekali seminggu, apalagi 2 kali seminggu aja masih kurang gitu ternyata. Yang riset kebanyakan sih 3 kali seminggu gitu. Tapi kalau tiap hari jauh lebih memberikan
perubahan positif di otak. Itu jawabannya, Desni. Oke, terima kasih. Ya, Iya. boleh saya tambahin juga ya. Jadi yang Jojo bilang tadi benar. Kalau olahraga weekend warrior itu seminggu sekali aja, sekali berat misalnya ya, 10 kilo gitu ya. Memang efeknya di hari itu bagus, tapi efek buat jangka panjangnya kayaknya lebih baik yang bertahap tadi. Misalnya let's say 2 hari sekali rutin itu lebih bagus, pasti lebih bagus gitu ya. Karena badan itu akan lebih adjustable. Dan tadi terkait sama yang Jojo bilang tadi mengenai endorfin, saya setuju endorfin itu keluar pada saat stres, iya benar sekali. Jadi stres orang itu beda-beda, Bung Jojo. Jadi kalau di saya itu 2 kilo itu saya udah mulai stres gitu, kaki udah mulai sakit, gitu ya, badan udah mulai pegel, baru itu keluar itu di 2 kilo. Tapi mungkin Bung Jojo bisa beda gitu, bisa jadi Bung Jojo di level yang lebih tinggi atau lebih rendah, itu beda-beda. Jadi yang pasti endorfin akan keluar di level pada saat kita stres, iya. Oke, Bu Desni, silakan. Ya, menyambung yang tadi, saya jadi penasaran gitu ya. Jo, boleh tolong diterangkan buat yang baru olahraga gitu ya. Kapan kita tahu kalau itu dopaminnya udah keluar gitu? Kapan kita tahu kalau endorfin masih lebih mudah? Saya bisa ini kalau saya udah lewatin yang skip itu terus rasa enak tuh mungkin itu endorfin keluar. Tapi kalau dopamin taunya dari mana ya, Jo? Boleh tolong dibantu. Iya, dopamin keluar sama sekali nggak bisa dirasakan, berbeda dengan endorfin, karena tadi dopamin itu keluar untuk merangsang kita mengejar target. Jadi ketika kita menentukan target gitu, dopamin akan keluar membuat kita bersemangat. Paling-paling yang kita rasakan adalah kita lebih bersemangat ketika dopamin keluar. Tapi kalau endorfin terasa sakit yang menghilang, dia kan seperti morfin gitu. Pada saat kita misalnya kita merasa lelah, kita merasa persendian sakit gitu ya karena pertama kali lari gitu ya, atau baru mulai olahraga, itu biasanya juga badan nggak terlalu bagus gitu, nggak terasa enak gitu. Tapi kemudian dia terasa mulai menghilang pelan-pelan gitu. Nah itu tandanya bahwa endorfin keluar gitu. Dan sebagai oleh para neuroscientist ya, reward-nya itu tadi dopamin hanya untuk menyemangati aja kan, kayak saya bilang. Kemudian endorfin untuk menghilangkan rasa sakit. Sebenarnya nggak cuma itu. Neuroscientist bilang reward-nya kemudian dia memperbaiki 2 bagian di otak itu, yaitu prefrontal cortex dan hipokampus, memperbaiki fungsinya. Di dalam laboratorium dia terlihat menebal, lebih volumenya bertambah gitu, hanya dengan 1 kali olahraga aja sebenarnya, apalagi jika dilakukan berkali-kali gitu ya, atau tiap hari gitu. Jadi ini menariknya riset science gitu, kita tahu sekali bahwa ternyata olahraga begitu bagus gitu. Sayang banget kalau kita nggak ikutin, karena kita lihat di laboratorium hanya dengan 1 kali olahraga aja ya, ternyata hipokampus dan prefrontal cortex dia volumenya menebal, kelihatan lebih menebal daripada sebelumnya. Apalagi jika dilakukan tiap hari. Desni. Ya. Terima kasih Jojo. Ini Bu Diana ada pertanyaan dari Bu Diana. Apakah ciri-ciri fisik dari keluarnya endorfin? Sudah terjawab kayaknya ya Bu, barusan oleh Jojo. Iya, sudah terjawab itu tadi. Dia tandanya nyaris nggak terlihat atau nggak terasa. Endorfin pun juga tanpa kita sadari sebenarnya, karena tiba-tiba kita masih bisa lari terus ya, masih bisa main sepeda terus gitu, masih malah kok merasa nyaman main sepedanya gitu, atau larinya atau berenangnya gitu. Itu tandanya ya seperti itu, samar. Apalagi dopamin kita mungkin nggak sadari bahwa ketika kita bersemangat gitu, itu sebenarnya saat dopamin keluar. Ini dopamin atau endorfin atau positive hormone ini satu studi yang menarik, tapi juga masih jarang orang yang menyelaminya gitu. Pengen juga nanti saya buat satu diskusi mengenai ini gitu, mengenai positive hormone saya sebutnya gitu, karena ada
beberapa lagi selain endorfin, dopamin, itu ada serotonin, ada oksitosin, dan satu lagi apa lagi? Ada 5 yang saya ingat itu. Oke, berarti itu kita buat jadi satu diskusi yang pasti menarik. Yes nih? Iya, satu lagi kesempatan untuk yang mau bertanya. Kalau enggak kita akhiri aja ya, Jo. Ya. Udah menjelang sholat maghrib soalnya. Oke, Bapak Ibu, ada satu quote yang bilang, good things come to those who sweat. Suaranya bergema. Saya itu kebiasaan. Oke. Ada satu quote yang mengatakan bahwa good things come to those who sweat. Jadi yang mau berpeluh-peluh, yang mau berkeringat itu akan merasakan manfaatnya. Dalam hal ini olahraga. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah bergabung dengan kami dalam diskusi sore ini, diskusi Sabtu sore tentang olahraga. Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk lagi bergabung dengan kami besok. Kami akan membahas tentang relationships, terutama studi Harvard tentang adult study on development. Itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Salam positivity. Terima kasih Bu Desni, terima Iya, kasih Pak sama-sama. Jojo, terima kasih semua. Ya, sama-sama Selamat sore. Pak Samun, Bu Andri, terima kasih banyak Bu Andri. Damai, Bung Elza, Ya, terima kasih. Putri. Pamit ya, pamit. Bu Andri, terima Raya, kasih, terima Pak Andri. kasih Elza. Terima kasih Pak Andri. Ya. Jangan lupa olahraga ya. Thank you. Ya. Ya.